Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Primatirta, NIM 8040190289, kelas 08 PS6. Jurusannya Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliahnya yaitu adalah IT Entrepreneur. Oke, langsung saja. Di sini materi pertama saya akan menjelaskan tentang digital produk, yaitu terdiri dari yang pertama itu adalah definisi atau pengertian, yang kedua jenis-jenis dan contoh produk digitalnya, dan yang ketiga adalah keuntungan produk digital. Oke, next. Yang pertama yaitu adalah definisi dan contohnya. Yang pertama itu adalah definisi, yaitu isinya adalah produk digital atau bisa disebut atau produk, yaitu produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Contohnya yaitu kayak aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya, e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi. Jenis-jenisnya yaitu terdiri dari yang pertama adalah software, yaitu adalah aplikasi atau apps. Saat ini begitu populer keberadaannya seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Yang kedua adalah e-book, yaitu buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan bisa dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Berikutnya adalah musik. Musik ini adalah berbentuk yang lain daripada produk digital, dipercadangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store, dan marketplace lain yang bisa diakses secara online. Sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi, biasanya dalam format MP3. Itu yang keempat adalah video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download. Yang kelima itu adalah desain. Nah, peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis, berupa icon, brush, atau kuas di Photoshop, karakter, kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Kita masuk ke template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang berbentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai yaitu pertama template banner Facebook, yang kedua adalah template post Instagram, yang ketiga adalah template story WhatsApp atau WA, Instagram, dan lain-lain. Perbedaan produk digital dan produk fisik. Produk digital yaitu isinya adalah kebanyakan item bahan menggunakan komputer dan internet. Yang kedua itu adalah menengah ke atas, berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah mencari produk yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat adalah kurang dari 50% kepastian pembelinya. Yang terakhir adalah nilai terhadap produk digital yang bersangkutan sebesar 60%, sedangkan kepercayaan pada si penjual sebesar 40%. Ini produk fisiknya, yaitu yang pertama adalah sedikitnya IT minded yang paham menggunakan komputer dan internet. Yang kedua adalah rata-rata low budget, tidak mau mengeluarkan uang banyak, menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, mencari informasi produk yang akan dibeli. Yang keempat adalah lebih dari 50% kepastian membelinya. Yang terakhir adalah kepercayaan terhadap si penjual 60% dan nilai terhadap produk fisiknya sebesar 40%. Keuntungan menggunakan produk digital. Yang pertama yaitu adalah mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya.
Jika seorang ingin menjual karya tulisannya berupa buku atau offline dan e-books atau online, maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline dalam bentuk buku, akan membutuhkan biaya percetakan yang tidak sedikit. Yang kedua adalah mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya membangun jaringan bisnis merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Mengapa demikian? Sepertinya yang kita ketahui bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih mudah diakses dan mengembangkannya seperti melalui media sosial, Google, dan lainnya. Yang ketiga adalah mendapatkan harga tambahan. Misalnya, ketika Anda membeli sebuah aplikasi game, maka pengembangan aplikasi yang juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game tersebut, misalkan top up dan lain-lain sebagainya, dengan biaya tambahan yang harus Anda bayar. Berikutnya itulah dukungan marketplace. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital, misalnya kayak Google Play Store atau App Store, yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Kita masuk ke materi test talent. Test talent ini berisi yang pertama itu adalah definisi, yang kedua adalah test talent pada transformasi 4.0, dan yang ketiga adalah skillnya. Yang pertama kita ke definisi dulu, yaitu adalah test talent, yaitu isinya test talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM. Perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Test talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi 4.0. Talent yang sangat dibutuhkan. Meskipun hasilnya kan bervariasi, bisnis dan digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Experience designer and engineer. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human-centered design, dan siklus test and learn yang cepat. Perusahaan dapat semakin cepat memenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah front-end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan dan elegan. Berikutnya, Scrum Master dan Agility Coach. Scrum Master membutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang hebat dan memampukan timnya, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sama pentingnya dengan Scrum Master di tingkat tim, untuk mengukur budaya Agile di seluruh organisasi, Anda membutuhkan Agility Coaches. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh yang kuat, dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agile di seluruh bisnis, dan menerapkan indikator kinerja utama, yaitu disingkat KPI, yang dapat diukur dan metrik untuk melacak kemajuan. Berikutnya, ada product owners. Peran ini sering disebut dengan sebagai mini CAO suatu produk digital. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi, dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer, pengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bisnis setiap hari. Berikutnya yaitu adalah full stack architects. Full stack architects harus pasif di sebuah komponen teknologi yang mencakup antarmuka penggunaan web atau seluler,
layanan mikro, middleware, dan database backend, dan memiliki kedalaman di suatu atau beberapa area. Kemudian, next gen machine learning engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang scalable, MIS, code, Hadoop, dan yang lain-lain, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Kemudian, yaitu di sini adalah DevOps Engineer. Untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, organisasi membutuhkan insinyur DevOps atau integrasi pengembangan dan operasi yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputasi infrastruktur dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Mereka dapat membuat alat dan otomatisasi yang memberi tim pengembangan akses swalayan dan sesuai permintaan serta sumber daya infrastruktur dengan mengklik satu tombol, atau dibandingkan dengan proses tradisional multiminggu dan berbulan-bulan untuk menyediakan sumber daya yang serupa. Kemudian ada skill tech talents. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti the next big things, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tuntunan itu. Tentu perusahaan pun semakin ingin memiliki talent-talent yang tepat dari pengembangan perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Generasi pengembang perangkat lunak berikutnya harus lebih dari sekadar coders. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang dapat melihat gambaran besar. Berikutnya yaitu adalah teamwork. Yang pertama adalah semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peranan setiap anggota tim lainnya, tujuan sistem, dan pengguna akhir sistem. Semakin baik fungsi keseluruhan tim. Semakin baik fungsi keseluruhan sistem. Yang kedua adalah how to develop. Yang ketiga adalah pergi dan cobalah berbicara dengan seseorang anggota tim dari divisi yang berbeda. Misalnya, dari divisi perangkat keras untuk belajar tentang korelasi konsumen daya CPU dan frekuensi operasi jamnya. Itu terakhir adalah pergi dan cobalah berbicara dengan seseorang dari tim pengembangan aplikasi code untuk belajar tentang manfaat dari database di memori. Kemudian adalah business intelligence. IOT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Yang kedua, jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan bisa memahaminya? Nah, yang ketiga, perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik prediktif, dan pemrograman dalam Hadoop dan NoSQL. Berikutnya, information security. Keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembang yang terbiasa dalam Keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembang yang terbiasa dengan vulnerability assessment, public key infrastructure atau PKI, security, ethical hacking, and wireless network security will be key players. How to develop. Ikuti kursus cyber security specialization atau cyber security essentials. Pelajari cara melakukan serangan brute force dan cara meningkatkan kekuatan kata sandi dan CAPTCHA untuk bertahan. Yang ketiga, cari tahu protokol yang digunakan untuk mendaftarkan sertifikat digital ke perangkat IOT jarak jauh. Berikutnya, UI atau UX design. Antarmuka antara alat dan yang konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Responsive web design atau dengan visual yang dinamis merespon ukuran layer, platform, dan orientasi. And service design atau memastikan bahwa ujung produk adalah user.
merupakan skill yang sangat dibutuhkan pada aspek ini. How to developnya itu ikuti kursus terkait produk desain ataupun UI or UX. Pahami dan pelajari perbedaan UI dan UX dan cobalah menjelaskan pada orang atau teman. Pelajari tools desain basic seperti Photoshop. Kemudian mobile development. Mengontrol 90% pasar Android dan Apple iOS membutuhkan pengembang, utamanya terkait perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras sensor eksternal. How to develop, ikuti kursus terkait Android App Development. Pelajari kerangka kerja modern dan dari pengembangan aplikasi. Kemudian, hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras penting jika ingin menjadi embedded engineer. Mempelajari bagaimana interface program seperti GPIO, I2C berjalan penting untuk mendukung kesuksesanmu. Mengetahui setidaknya satu sistem operasi seperti Linux dan satu sistem tertanam atau embedded system seperti Contiki akan sangat menyenangkan jika memilikinya. Berikutnya, IP networking. Dalam IoT, sensor-sensor yang tertanam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan dikirim untuk dianalisa. Jaringan di mana informasi menganalisis harus didesain agar lancar, mesti pada lalu lintas yang besar, harus aman serta dapat diandalkan. How to develop, ikuti kursus terkait komputer networking yang online, misalnya dari Stanford University berjudul Introduction to Computer Networking. Berikutnya cobalah tulis artikel terkait apa yang terjadi pada jaringan komunikasi saat kamu membuka HTTPS learningcenter.id di browsermu atau apapun yang lain. Ketiga, coba simulasikan perangkat pintar yang kamu miliki, misalnya kendaraan, dengan panduan yang dapat kamu lakukan di network simulator. Berikutnya, automation. Sebuah survei di McKinsey menemukan bahwa 40% dari nilai IoT berada dalam operabilitasnya. Diberikan dengan sejumlah besar data dan antarmuka. Pengembang yang tahu bagaimana menghubungkan pengujian API otomatis dengan pengujian manual akan menjadi orang-orang yang benar membawa produk mereka ke pasar. How to develop. Yang pertama adalah ikuti kursus terkait Agile. Yang kedua adalah pelajari cara mengotomasi web testing dengan Selenium. Berikutnya, design for data. Big data memacu IoT dan pekerjaan dari software engineers, network engineers, and UX engineers adalah memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna. Kota-kota mulai membuka big data mereka dengan tujuan agar pengembang memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan solusi-solusi inovatif. Auto develop, yang pertama adalah ikuti kursus dan change. Yang kedua adalah ikuti kompetisi atau explore beragam data sets tersedia di KAK. Kemudian machine learning and AI. Mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar dan data hanya akan memasukkan akal jika kita mampu menguraikan pola dan akhirnya memprediksi hasilnya. Ketiga, IoT menjadi lebih kompleks dan ada di mana-mana. AI akan dipanggil untuk menangani lebih banyak tugas dan membuat keputusan otonom. How to develop, yang pertama adalah ikuti kursus machine learning. Yang kedua adalah baca buku-buku online gratis terkait neural
networks, dan deep learning. Oke, Oke, itulah penjelasan saya terkait mata kuliah IT Entrepreneur. Apabila kalau ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.